Halo, kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network bersama dengan Bung Rocky Gerung Official. Tapi sekali ini saya nggak mau ngomong soal Anda wajib subscribe FNN, karena saya yakin sebagian besar pasti sudah mulai subscribe FNN gitu ya. Bung Rocky ini menarik nih. Kemarin dalam ulang tahun PDIP itu Pak Jokowi menyatakan bahwa izin atau penggunaan darurat atau sebutnya kalau emergency use authorization dari BPOM akan segera dikeluarkan untuk vaksin. Tapi lucunya itu Pak Jokowi sudah menentukan akan divaksin hari Rabu, tanggal 13. Ini tapi kebetulan Rabunya bukan Rabu PON, ini Rabu Wage. Dan ada sejumlah selebriti yang diminta untuk mendampingi Pak Jokowi, antara lain disebutkan katanya Raffi Ahmad itu sudah diminta untuk mendampingi, ada Bunga Citra Lestari. Saya nggak tahu Anda kenal nggak tuh, gitu. Bunga Citra Lestari disebut-sebut oleh seperti itu yang sudah konfirmasi Raffi. Ini menarik ya pilihan Pak Jokowi ini. Satu yang kita amati tentu kenapa belum ada izin tapi beliau sudah menentukan hari. Dan kemudian kalau menentukan hari ini kebiasaan beliau nih. Kemarin reshuffle kabinetnya juga hari Rabu deh, gitu. Karena beliau tuh lahirnya Rabu Pon, nikahnya juga Rabu Pon, begitu. Itu saya mungkin mesti melakukan tapa brata itu untuk mengerti apa artinya Rabu bagi presiden itu. Jadi semacam upaya untuk mencari solusi dengan mendengar bisikan alam semesta itu. Padahal COVID ini harusnya ya, COVID itu kita nggak perlu dengar bisikan alam semesta, kita dengar aja bisikan BPOM gitu kan. Jadi kalau BPOM bilang belum bisa, terus Pak Jokowi bilang menurut pendengaran metafisik saya harusnya hari Rabu itu berarti nanti BPOM akan paksa untuk mempercepat proses analisis supaya otorisasi itu keluar hari Rabu. Nah dalam percepatan itu bisa terjadi kekeliruan karena dipaksakan itu harus Rabu gitu. Ini bahayanya kalau istana itu nggak mau tunduk pada prosedur penelitian ilmiah itu. Kan ini scientific based analysis atau methodological point of view-nya itu. Terus diperlukan selebriti untuk membackup kehendak presiden. Yang harus ada di samping presiden itu ada ilmuwan, bukan selebriti. Urusan apa COVID dengan selebriti? COVID-nya sendiri udah selebritis gitu. Jadi COVID tertawain. Nah, gue lebih lebih selebritis dari lu berdua gitu kan. Iya. Siapa namanya tuh Afik apa Bunga segala macam. Ya mungkin ya. Jadi kita lihat bagaimana negara ini diurus. Seolah-olah dengan tampilnya selebriti, maka dia punya efek influencing pada millennials. Kan begitu pikirannya kan. Lo millennials itu membaca data, membaca pikiran dunia. Mereka tahu bahwa COVID ini atau vaksin ini tetap efikasinya itu masih dipertanyakan. Jadi apakah kalau misalnya vaksin itu diragukan mungkin 60% udah paling bagus. Lalu presiden berpikir, iya 60% itu cukup. Nanti dia jadi 90% oleh Bunga Lestari. Terus dia jadi 100% oleh siapa namanya? Raffi Ahmad itu. Jadi dua selebritis ini dipakai untuk meningkatkan efikasi daya manfaat dari COVID kan ngaco kan? Kan yang penting kan bukan jumlah orang yang divaksin, tapi efektivitas dari vaksin itu sendiri. Itu intinya. Seluruh rakyat Indonesia divaksin, kalau efektivitasnya cuma di bawah 20%, nggak ada gunanya, itu berbahaya, tambah berbahaya. Jadi harusnya presiden berpikir secara saintifik. Jangan memasukkan perdukunan, dan apalagi ini perdukunan selebritis. Itu biar aja mereka itu ada di talk show terus bikin sensasi di situ, bukan dimasukkan dalam kebijakan publik. Itu sangat berbahaya dan sangat dungu. Ya. Nah, ini bagaimanapun publik kan pasti berspekulasi tentang pilihan hari, dan itu konsisten kan, beliau selalu memilih konsisten hari Rabu, yang diutamakan itu Rabu Pon. Tapi kebetulan ini kalau toh tidak Rabu Pon itu Rabu Wage. Ini dalam kosmologi Jawa ini kaitannya dengan primbon kan, gitu. Jadi beton gitu, artinya hari lahir dan sebagainya dianggap itu hari baik gitu. Ini kan jadi kita kemudian boleh curiga, jangan-jangan semua selama ini negara itu diatur dengan cara berpikir seperti itu, bukan basic study scientific reason tadi.
Harusnya hari Rabu besok disebut sebagai Rabu yang berkabung gitu. Karena ada peristiwa jatuhnya pesawat, ada bencana alam di mana-mana. Di mana bencana alam itu? Sedang ya, itu. 13 orang hari ini. Sedang. Iya. Jadi mestinya itu Rabu yang kelabu. Jadi bukan manggil selebritis selalu selesai persoalan COVID. Ini sepertinya itu di istana itu ada pembisik orang dan ada pembisik dukun dan ada pembisik mungkin angin dari hutan mana itu masuk istana bikin hari Rabu ya. Ini bahayanya sebetulnya. Lain kalau sekedar ya ulang tahun dicari hari yang bagus, perkawinan dicari hari yang bagus, tapi ini soal yang real, soal kesehatan dan bahaya dari efek COVID itu, efek vaksin itu. Karena itu betul-betul Presiden mesti tunggu sampai BPOM nyalakan lampu hijau. Sampai ilmuwan public health di seluruh universitas katakannya go gitu. Kan tetap ada kecemasan. Setiap kali saya bertemu dengan ahli kesehatan masyarakat, selalu ada komplain yang samar-samar sebetulnya mengatakan, ya jangan dulu deh, tahan sebentar, ini riset dunia juga belum selesai itu. Karena ini semata-mata soal nama, yaitu Sinovac, dan itu nama yang udah jadi semacam, dia bukan vaksin lagi. Sinovac sebetulnya secara sosial udah jadi virus itu. Dianggap berbahaya Sinovac itu. Bukan nama vaksin, dia nama virus baru tuh. Virus yang gabungan antara kepentingan bisnis dan penguasaan hegemoni kesehatan. Jadi problem ini yang tidak diteliti secara hati-hati oleh Presiden itu. Ya, Ersu. Ya, dan kita tahu kan sebenarnya berkaitan dengan medis ini, pengobat ini ada faktor trust gitu. Banyak kan sekali kan orang yang ketemu dengan dokter belum diobatin, tapi dia percaya banget sama dokternya itu dia langsung sembuh gitu. Tapi dalam kasus ini ketika orang divaksin dan dia sejak awal ragu, apalagi yang ragu ini bukan hanya publik loh. Saya tadi sempat menonton kembali rapat kerja antara DPR dengan Menteri Kesehatan masih Menkes Terawan. Bahkan seorang Ripka Ciptaning, dokter yang PDIP itu sendiri katanya tidak mau dia divaksin. Ini kan gawat sekali. Ini kalau komunitas medis aja menganggap bahwa ya bukan menganggap sebetulnya ya sinis atau ragu karena lalu dia sinis kan. Kan itu pertanda ada yang serius yang disembunyikan sebetulnya, yang masyarakat Indonesia karena basa-basi eufemisme nggak mau beritahu secara tepat bahwa Presiden Anda tuh nggak ngerti tahapan vaksinasi itu, bahwa sebelum diiakan oleh lembaga yang kredibel secara akademis jangan ucapkan sesuatu, jangan undang selebritis dulu segala macam tuh, karena orang akan anggap ini juga akan bohong-bohongan. Selebritis disuntik pakai vitamin S, vitamin selebritis gitu. Jadi poin saya selalu, kita ingin agar supaya urusan publik itu dilakukan dengan sangat hati-hati. Sama seperti urusan pesawat, maintenance pesawat itu adalah inti kunci dari keselamatan gitu. Mau pesawatnya dicatnya buruk segala macam atau dikasih nomor yang aneh-aneh warnanya, tapi kalau maintenance-nya bagus itu orang percaya itu. Jadi maintenance kebijakan juga begitu. Maintenance yang buruk membuat orang menganggap bahwa Presiden membahayakan diri saya. Dan Undang-Undang Kesehatan menjamin bahwa orang boleh menolak untuk tidak divaksin. Karena vaksin itu adalah obat juga, sehingga orang menganggap ya saya nggak mau pakai obat itu. Kenapa emang? Jadi dalil kita bahwa individu punya hak untuk menolak. Negara bisa pakai segala macam alasan, ini demi kesehatan masyarakat segala macam, iya, tapi orang nggak percaya aja tuh. Nah, hak itu yang mesti dijamin. Jangan sampai karena ada selebritis lalu dianggap semua orang boleh sodorin lengannya untuk ditusuk dengan jarum nanomilimeter itu tuh. Ya. Saya kira mungkin jangan sampai kemudian ada muncul pesan yang salah ya. Kita ini bukan anti vaksin gitu ya. Kita sebenarnya betul. Ya, tapi kan yang jadi persoalan itu soal transparansinya kepada publik gitu, dan ini berkaitan dengan masalah kesehatan kan. Ya, itu poin itu yang selalu ingin kita ucapkan sebetulnya, bahwa ini menyangkut kesehatan publik. Jadi jangan dijadikan kelinci percobaan kan.
Kalau kita yang ngomong mungkin dianggap Anda nggak ngerti tahapan medis. Lo yang ngomong ini pakar-pakar public health yang betul-betul tahu dan bikin perbandingan dengan dunia tuh. Lain misalnya kalau ada seorang di samping presiden mengucapkan keterangan akademis, kan presiden ngomong sendiri tanpa didampingi oleh pakar kan. Menteri Kesehatan nggak bisa ngomong karena dia urusan kebijakan. Mesti ada pakar 3-4 orang di universitas ternama di belakang presiden berdiri, lalu orang percaya. Karena kepakaran itu yang menentukan efikasi dari vaksin itu, bukan ucapan presiden. Ucapan presiden itu ucapan politisi, ucapan yang berupaya untuk menggolkan kebijakannya tuh. Padahal menggolkan kebijakan dalam soal kesehatan itu berbahaya kalau tidak dilatari oleh kecerdasan akademis. Kita cuma dengar presiden itu tanggal 13 kita akan lakukan dan kita lakukan hari Rabu itu. Lalu orang menganggap bahwa ya itu berita biasa aja tuh. Tapi kondisi akademis dari vaksinasi ini apa bisa dipertanggungjawabkan? Pasti nggak bisa. Kenapa? Karena BPOM belum mengizinkan, kan itu gampang aja lihatnya. Oke, saya kira gini yang perlu kita kasih catatan bahwa sudahlah kalau memang presiden merasa mantap pada hari Rabu silahkan gitu. Tetapi satu hal yang mesti beliau sadari adalah satu, kita ini menuntut harus sudah ada izin dari BPOM. Itu karena itu yang jadi patokan kita. Yang kedua, kita kalau boleh menyarankan sudahlah jangan dengan selebriti, karena selebriti ini kemudian dianggap lucu-lucuan. Kenapa nggak diambil para epidemiolog gitu ya, yang selama ini suaranya juga lebih banyak didengarkan di kalangan medis. Ya, itu yang dituntut dan ditunggu sebetulnya tuh. Jadi kita berupaya untuk menunda kemarahan, menunda kejengkelan. Tapi istana itu nggak paham bahwa sebetulnya yang dia lakukan itu nambah jengkel aja tuh kan. Nanti juga BPOM akan bilang, oh ya terpaksa, oke, kami lakukan. Kapan, jam berapa Pak Presiden mau divaksin itu? Oh, jam 10 pagi. Oke, kalau begitu jam 10 kurang 2 menit kami keluarin izin BPOM. Karena jadi mainan juga kan. Jadi 2 menit sebelum ujung jarum itu tiba di pembuluh darah Presiden, BPOM buatkan keputusan itu. Jadi ketergesa-gesaan itulah yang menyebabkan orang menganggap bahwa vaksin ini adalah pemaksaan bisnis. Jadi itu kan, kalau pemaksaan politik masih mungkin, ini pemaksaan bisnis supaya langsung bisa ada pembuktian bahwa sudah keluar sekian juta, karena itu negara keluarin uang buat bayar administrasi pelaksanaannya. Kira-kira itu soalnya tuh. Ya, tadi seorang teman menyarankan kepada saya kalau melihat kebiasaan Presiden Jokowi yang memilih keputusan-keputusan penting berdasarkan primbon Jawa tadi, dan kemudian tapi nyatanya sekarang ini banyak sekali musibah, mulai dari pandemi, krisis ekonomi, dan juga longsor, kemudian pesawat jatuh. Dia menyarankan disarankan pada Presiden bagaimana kalau kita melakukan ruat nasional gitu. Jadi diruat bangsa ini supaya kita keluar dari berbagai persoalan yang membelit bangsa ini, atau kalau mungkin kalau bahasa agama orang diruqyah gitu. Iya, kalau di ruqyah itu kan ada juga tradisi ganti nama kan, supaya karena ada nama yang buruk. Kalau begitu, karena ini primbon Jawa, maka Sinovac itu dicarikan bahasa Jawanya tuh, diganti nama vaksinnya itu. Bukan Sinovac tapi apalah, mungkin banyak apa namanya tuh. Kawas Chandra di muka. Karena Sinovac itu nggak ngerti primbon Jawa, dia ngerti primbon Cina tuh, primbon Tiongkok gitu kan. Jadi mesti diruat dengan cara-cara Shaolin Temple itu. Oke, baik. Iya. Oke. Selamat menanti BPOM. Oke, bye.